Pada video kali ini gue akan membagikan tutorial cara pemasangan kabel strike yang baik dan benar. Ya, walaupun tidak baik-baik amat, tidak benar-benar amat ya. Yang pernah gue tahu, gue memasang kabel ini yang menurut selama ini ya aman-aman aja. Jadi kabel strike cable merupakan jenis kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antar ujung satu dengan ujung yang lainnya. Fungsi kabel strike sendiri biasanya digunakan untuk pemasangan device yang berbeda. Kabel tipe strike paling banyak digunakan hingga saat ini dan itu umum di semua tempat sama. Sedikit banyak gue menangani itu, gue tahu susunan dan urutan kabel strike. Ada dua jenis tipe kabel yang digunakan untuk menghubungkan satu perangkat ke internet atau ke perangkat yang lain. Yang pertama kabel strike dan yang kedua kabel cross. Perbedaan kabel strike dan cross adalah di susunannya dan di fungsinya. Jadi kabel strike untuk menghubungkan device yang berbeda, kabel cross digunakan untuk menghubungkan device yang sama antar perangkat dan antar seperti PC dengan PC. Itu menggunakan kabel cross. Jadi penjelasannya begitu aja, penjelasannya sedikit aja ya, itu gambaran secara ini. Dan ini gue langsung aja mau mempraktekkan cara pasang dan apa saja yang dibutuhkan untuk memasang dan mengaplikasikan kabel strike. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah yang pertama tang crimping. This is tang crimping nih. Ini namanya tang crimping, boy deh. Tang ini adalah tang yang tidak umum digunakan dalam dunia pertukangan. Yang kedua yang harus disiapkan adalah this is RJ45. Ini adalah RJ45 yang bentuknya begini nih sebenarnya nih. RJ45 ada kuningannya di sini ada kuningan. Kelihatan nggak? Ya mudah-mudahan kelihatan sih. Ini yang kita gunakan untuk memasukkan kabel di dalam kabel yang sudah dikupas ke dalam RJ45. Sudah masukkan. Dan yang ketiga yang kita perlukan adalah kabel. Ini yang paling utama, kabel adalah yang paling utama. Kalau nggak ada kabel semua akan sia-sia. Yang keempat, rokok bro. Rep orang rokok orang urup, rep ikut urup. Jadi rokok, oke, iki rokok harus disumet sama full dapure. Oke, yang pertama kali kita lakukan adalah menyiapkan kabel ini. Jadi kebutuhan untuk kabel strike itu berbeda-beda tergantung jenis kebutuhannya. Yang gue pakai ini yang pendek aja ini. Selebihnya tergantung kebutuhan sih. Seandainya switch hub lo ada di mana, PC lo ada di mana, dan modem lo ada di mana, itu menyesuaikan aja. Intinya cara mengupas ujung antar ujung dan memasukkan RJ dan melok. Jadi setelah dimasukkan ke dalam RJ maka harus di lock kunci supaya nggak pergi kemana-mana. Oke, rokoknya dalam sini lah. Pokoknya dalam sini. Nah gini kita akan langsung saja harus. Jadi di tang crimping ini ada untuk kabel ini. Nah ini ujung kabel ini harus kita kelupas, kita keluarkan kabel-kabel berwarna-warninya dan kita kelupas kulitnya. Itu harus untuk memasukkan ke dalam RJ. Kalau nggak dikupas nggak bisa boy. Kedua, di tang ini, di sininya ini itu sudah disediakan layanan untuk mengupas kabel, namun dia tidak bisa mengupas sendiri, tetap Anda yang harus melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Jadi di sini ada mereka naruh apa ya namanya, pokoknya ada fasilitas untuk mengupas kabelnya ini di sini nih di jempol gue ini ada ini. Oke, langsung aja kita kupas. Caranya adalah begini. Mana nggak fokus. Oke, kita putar gini aja. Nah, terkelupas. Ini kita keluarkan nih kabelnya dan akan muncul kabel ini. Kabel berwarna-warni, putih oranye, putih biru, putih hijau, putih coklat. Ini muncul nih di sini boy. Nih kita bersihkan dulu serabut putihnya, rambut halusnya ini dengan menggunakan, ada fungsinya juga korek untuk mengelupas. Nah hilang kan serabut-serabutnya. Oke, susunannya adalah
Kita buka dulu lilitan kabelnya ini. Lilitan kabel sudah terbuka. Susunannya adalah putih orange dengan orange, putih hijau dengan biru. Ingat, putih hijau dengan biru, putih hijau dengan biru, putih biru dengan hijau, putih coklat dengan coklat. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Kan nggak rapih nih, potongan kabelnya nggak rapih, nggak rata. Mana. Nah, ini potongan kabel tidak rata. Mari kita ratakan dulu seperti ini. Ting. Akan rata seperti ini. Setelah rata seperti ini, tandanya ia siap untuk dimasukkan ke dalam RJ45. Langsung saja. Ini RJ45 nih. Posisi memasukkan. Ini ada apa ini namanya? Nah, ini mana nih? Ini. Jadi setelah kabel tersusun seperti ini. Mana ini? Nah, nih. Setelah kabel tersusun seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah memasukkan ke dalam RJ45. Posisi RJ45 seperti ini. Kita harus memasukkan dengan posisi seperti ini. Yang mana cetekan apa ini namanya? Cepitan apa cetekan ini? Nah, cetekan atas ini harus berada di belakang seperti ini. Nah, di posisinya begini. Kalau masukin, nah ini begini. Putih oranye ada di sebelah. Gimana ya? Lempengan kuningan ini harus menghadap ke muka kita. Terus tekan ini nih. Mana sih? Nih, tekan nilan ini harus ada di belakang. Jadi kita masukkan saja pelan-pelan sesuai dengan urutannya. Kita perhatikan lagi urutannya. Setelah kita perhatikan, kok nggak buka? Nah, ini udah masuk nih. Setelah kita perhatikan urutannya, kita agak tekan sedikit sampai dengan kabelnya sampai kabelnya terlihat di sini nih. Nah, di ujung sini terlihat kabelnya. Kuningan kabelnya kelihatan semua. Maka dengan itu kita harus menguncinya dengan tang krimping nih di bagian bolong ini nih. Nih, mana? Intip dulu, toh. Nah, di bagian bolong ini ya, boy. Ini boy, di sini boy. Ini boy. Di tengah ini boy. Ini RJ45. Ini ada banyak ini RJ. Untuk RJ45, RJ11 dan RJ berapa ya? Gue lupa ini. RJ berapa, cuman posisinya kalau untuk RJ45 untuk kabel internet ada di tengah sini. Jadi kita masukkan kabel ini di tengah sini sesuai dengan posisinya. Posisinya adalah begini. Ini begini. Kita masukkan saja kabelan. Setelah masuk, tekan gini sampai bunyi klik. Maka kabel sudah terkunci. Ketika sudah terdengar klik setelah menguncinya. Begitupun juga sebaliknya ini. Oke, lanjut. Yang kedua, ini salah satu kabel udah terpasang. Ujung sini harus kita pasang juga, karena kalau nggak kepasang gimana mau klop? Nggak bisa, dia nggak akan klop ketika salah satu itu nggak sama hatinya boy. Lu suka sama seseorang, tiba-tiba dia nggak suka atau dia nggak punya perasaan, dia nggak sama dengan perasaan lu, nggak akan mau, nggak akan jadi, nggak akan. Maka kabel ini udah terpasang, ini juga harus dipasang untuk terkoneksi dengan baik. Nih, dua-duanya sudah terpasang, kabel udah bisa digunakan dengan baik dan benar. Kalian bisa terkoneksi dengan internet tanpa hambatan menggunakan kabel. Wifi ini kadang-kadang kurang stabil, cuman ya lumayan lah ada fasilitas wifi. Saran gue untuk konektivitas yang lebih baik, saya sarankan untuk menggunakan kabel ketimbang wifi. Buat wifi mu bandwidthnya tinggi besar, kayak wifi cukup. Wifi itu cukup. Dan jika tidak, untuk kestabilan koneksi, maka gunakanlah kabel. Nih, this is kabel LAN bertipe strike. Oke, jadi sekian dulu tutorial video kali ini. Ini nggak membahas Photoshop. Di video ini gue buat berdasarkan apa yang gue tahu dan apa yang gue bisa. Jadi apa yang keseharian gue lakukan karena gue tahu dan
ya gue melakukan itu dan gue buatkan tutorial untuk ini. Ya terserah sih mau tutorial ini dilihat atau enggak, setidaknya tutorial ini tetap akan bermanfaat. Jadi segitu dulu video kali ini, dan terima kasih telah menyaksikan tutorial yang sangat tidak tutorial, tapi tetaplah menjadi orang yang produktif dan berguna untuk orang lain, minimal untuk dirimu sendiri supaya dirimu tetap berguna, tapi ya harus berguna juga buat orang lain. Oke, kalau gitu segitu dulu video kali ini. Jadi tetaplah produktif, tetaplah berguna, tetaplah membuat dirimu menjadi bermanfaat. Jadi tetap semangat, pantang menyerah, terus belajar, dan tetap di manusia dengan